membuat friksi, ya, membuat friksi ekonomi Indonesia dikuasai oleh Cina katanya, ya kan? Nah, jadi dari bahasa itu saja sudah memprovokasi begitu ya, yang sudah tenang-tenang dia sengaja buat seperti itu seolah-olah bisa menjadi pahlawan buat pribumi. Itu saya lucu dipancing oleh Andi Kik. Anda adalah salah satu pendukung sehingga Ahok dijebloskan ke penjara. Oh, saya tidak, melainkan dia datang kepada saya minta perlindungan. Saya ini orang munafik sekali, ini orang. Itu yang Ahok itu dia biang keladinya itu. Itu waktu diwawancara sebenarnya ini saya ikuti orang ini punya apa? Dia punya ekspresi eksternal ini kemunafik. Ada aja bahasa kebohongan yang dia mau jawab itu. Mau menutupi kejahatannya. Pak SK. Ya, selamat malam semuanya. Shalom Pak Kwang. Ngomongin Yusuf Kalla nih. Oke, kita bahas Yusuf Kalla sedikit ya. Jadi kita harus memuji kehebatan bangsa kita Indonesia yang punya historis, mengukir sejarah luar biasa. Apa prestasi sejarah luar biasanya? Yaitu tercatat pernah mengangkat seorang pembakar rumah ibadah, pembakar gereja, merusak gereja, memprovokasi dan menjadi konseptornya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, itu sejarahnya tuh. Orang yang membakar rumah ibadah orang lain, ya, non-muslim, membakar gereja, bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, itulah kehebatan Indonesia, luar biasa prestasinya ya. Jadi dan sudah membakar ya, masih merasa aman terus ya. Karena merasa punya pengaruh besar dan punya kekayaan ya. Nah, justru dengan dia cuap-cuap ya, biasa modelnya tuh kan si Chaplin Sengkuni ya. Jadi model politiknya kayak begitu ya, model orang jadi bak hero ya, jadi pahlawan ya, pahlawan bagi pribumi ya, pahlawan bagi muslim ya, ya kerjaannya memprovokasi ya, memprovokasi yang dia tahu ya lewat organisasi-organisasi muslim yang gampang dia bodohi, gampang dia provokasi ya, karena banyak orang-orang muslim yang memang bodoh-bodoh, tingkat intelektualitasnya, wawasannya, literasinya ya memang minim semua, sehingga gampang mudah diprovokasi, percaya saja dan bisa menganggap orang model seperti ini jadi pahlawan begitu ya, menjadi orang yang paling benar, paling baik, paling hebat begitu ya. Padahal kita lihat orang ini ya hanya seorang pedagang yang biasa saja, tapi memanfaatkan lewat jalur-jalur politiknya dia ya, karena dia berorganisasi di ormas-ormas keislaman dan juga di partai politik ya, di Golkar, dan juga bisa kesana sini menjadi mengklaim bahwa dia orang NU, ntar kalau dekati Muhammadiyah dia juga bagian Muhammadiyah ya, ke garis keras model-model rigid, dia pasti support lewat dana, lewat kebijakan supaya bisa tumbuh subur, sehingga orang-orang ormas-ormas yang gampang dipengaruhi dan dibodohi ya bisa mendukung dia dan dia bisa menjadi pahlawannya begitu. Jadi ini orang sudah ketahuan memang justru membongkar aibnya sendiri saat dia di dalam pidatonya ya menyebutkan bahwa membuat friksi ya, membuat friksi ekonomi Indonesia dikuasai oleh Cina katanya, ya kan? Nah,
Jadi dari bahasa itu saja sudah memprovokasi begitu ya, yang sudah tenang-tenang dia sengaja buat seperti itu, seolah-olah bisa menjadi pahlawan buat pribumi ya, bahwa wah ya, dengan kita mensupport JK bisa bangkit kembali begitu ya. Nah, jadi dia memainkan agenda, dan inilah agenda Chaplin memang dari dulu modelnya ya seperti itu, jualannya provokasi buat orang-orang yang bodoh, gampang diprovokasi sehingga dia bisa diangkat menjadi hero dan suara dia bisa didengarkan begitu. Apalagi nih menjelang pemilu di mana jagoannya Anies yang bisa. Pak SK, suaranya hilang, Pak. Suaranya Pak SK hilang, Pak. suaranya. Pak SK, suaranya hilang. Pak SK. Iya, nanti dia masuk lagi dah. Iya, kalau memang dari sejarah juga kan kita tahu kan, yang daerahnya daerah mana ya, daerah Bone lah. Itu kan yang mengkhianati Sultan Hasanuddin itu dari daerahnya, Arung Palaka namanya. Dia. Dan yang nangkap si siapa? Kalau bukan Trunojoyo si iya Trunojoyo ya. Itu kan si dia itu yang ya namanya pengkhianat lah di zaman VOC dulu itu, disewa sama VOC buat nangkap si Trunojoyo gitu kan. Jadi ya dari daerahnya dia lah. Jadi mungkin ya bukan etnis ya, saya nggak ras atau apa, tapi ya mungkin tradisi atau apa gitu kan, karena pengkhianat itu ya itu termasuk Sultan Hasanuddin itu kan dikhianati oleh dari daerahnya dia, dari Bone itu. Ya itu kira-kira sekedar itu Franz, itu saya lucu dipancing oleh Andi Kik. Anda adalah salah satu pendukung sehingga Ahok dijebloskan ke penjara. Oh, saya tidak, melainkan dia datang kepada saya minta perlindungan. Saya ini orang munafik sekali nih orang. Itu yang Ahok itu dia biang keladinya itu. Itu waktu diwawancara sebenarnya ini saya ikuti orang ini punya apa? Dia punya ekspresi eksternal ini kemunafik. Ada aja bahasa kebohongan yang dia mau jawab itu. Mau menutupi kejahatannya. Waktu Andi Kik tanya, iya waktu Ahok itu wah dia bilang, Ahok datang ke rumah saya begini. Saya bilang ini orang ini. Ya ini saya bilang tuh orang kalau ada kebohongan yang luar biasa itu kebohongan biar mau lari secepat kilat. Orang bilang satu kali kebenaran akan mendahuluinya. Itu saya bilang mau bohong-bohong satu kali kebenaran akan mendahuluinya. Itu saya bilang ini orang bohongnya luar biasa. Iya kan waktu 212 itu kan dia yang ngajak si Presiden Jokowi turun ke jalan itu untuk menenangkan itu kan. Ya dia yang menjamin itu kan waktu itu. Yang ngajak. Ini masalah kasus Ahok ditanya. You kan yang dia bilang Ahok ini kata ke rumahnya dia begini, siapa ini orang ini. Karena itu sudah ketahuan mastermind-nya salah satu dia untuk menurunkan Ahok dari gubernur. Enggak, dia cuma bilang Ahok itu mulutnya nggak bisa dijaga. Dan then saya pikir sendiri, so what? Kalau dia kerjanya benar, emang dia harus buka suara. Apa salahnya? Ya kan? Makanya dia tutup. Kan saya ini kerjasama dengan Tionghoa untuk memajukan ini. Saya bikin kerjasama pemuda remaja masjid sama ini orang munak sekali saya bilang. Jadi ada yang ini siapa namanya ini Ibu Bunga Melati nih, dia bilang tiap kali bahas Yusuf Kala kok internetnya langsung jatuh nih Pak SK. Tapi nggak berlaku buat kita. Tapi nggak tembus ke Amerika tadi. Kita punya aman-aman aja. Iya, ada memang benar.
Sebenarnya kok kalau Pak SK kalau bilang Islam itu supaya ada jawab dalam tanda kutip lah. Ya, saya juga percaya ada orang Islam, ya orang baik gitu. Ya, tidak mungkin kan orang Islam itu beragama Islam gitu. Ada identik beda orang yang beragama Islam. Islam kejahat ini yang kita bahas, bukan jahat orang baik. Itu kan persoalannya. Emangnya ada yang baik? Emangnya ada yang baik? Iya, ada yang baik, dia berKTP Islam, tapi orang Kristen. Seperti Ibu siapa? Banyak. Itu yang persoalannya. Ibu Tumbar. Ya, itu maksud saya, bahasa-bahasa itu. Jadi kalau ke pengadilan dijawab apa? Iya, Pak. Di orang Jawa sekarang banyak orang Kristen, tetapi KTP-nya Islam. Enggak, ini jawaban saya. Enggak, mereka pakai alat itu buat sensus. Jadi sensus dari KTP. Jadi kelihatannya Islamnya lebih banyak. Iya, bahasa politik saya tadi itu yang saya bilang, pakai Islam. Ada juga Islam baik. Kalau Pak Andi tanya ya Islam yang baik yang bagaimana Pak? Ya Islam yang orang Kristen pakai KTP, orang yang Kristen pakai KTP Islam. Nggak ada. Ya, kalau kita lihat ya banyak pengungsi yang dari negara-negara Islam yang masuk Amerika ini, waduh kelihatannya kasihan banget, kasihan. Begitu sampai sini juga jadi bajingan semua, banyak yang jadi penipu bajingan semua. Memang mentalitinya udah bajingan ya, aduh repot. Iya kan? Iya. Tapi waktu minta suaka itu, waduh ngemis kayak orang kasihan kok nggak makan itu. Nggak apa. Karena mentalnya udah terbentuk dari itu, udah tertulis dalam firman, udah di Alkitab tulis itu orang seperti itu. Memang begitu stylenya mereka, tidak diajarkan untuk fight untuk hidup. Di sini di perempatan ini loh, lihat aja yang pakai kerudung minta-minta. Saya baru-baru ini kali saya lihat orang ini minta-minta selama saya di Amerika nggak pernah lihat orang ini minta-minta di jalan pakai board itu untuk anak istri makan. Saya orang masih sehat kok nggak kerja. Tapi namanya saya orang Kristen, saya kasih aja. Saya kan begitu. Enggak, aja perasaan dia minta-minta. Di daerahku sini lah. Jadi daerahku sini juga loh banyak loh. Iya. Orang-orang yang pengungsi itu pakai kerudung, dia bawa anak lagi kadang-kadang. Bawa anak, ya dia duduk di perempatan minta-minta bawa duit. Saya mau live boleh, saya kasih aja. Aja maunya nggak mau pikir. Tapi saya udah tahu dia Islam. Kamu waktu ngasih harus bilang, waktu ngasih duit kamu bilang Allahu Akbar gitu. Mereka senang kalau diajak gitu. Ya inilah kita. Ini mana nih Pak? Ini mana Pak SK udah balik belum nih Pak SK? Sudah berganti. Ini Pak. Kita masuk nih Pak SK. Ayo lanjutin. Iya. Ada apa SK? Lanjutin, yang penting Pak kita SK. bawa kabar gembira terus. Bawa kabar gembira. Ayo saya